singkatnya, guru-guru harus mengerti bahwa yang namanya tunjangan profesi ini dengan penyebutan dalam itulah yang menghasilkan komplikasi daripada sistem ini. Sedangkan kalau mereka dikembalikan ke guru undang-undang ASN, dan kalau yang bagi yang swasta dikembalikan ke undang-undang ketenagakerjaan, mereka akan jauh lebih mudah untuk pemerintah memberikan tunjangan, jauh lebih mudah untuk pemerintah memastikan akuntabilitas, dan jauh lebih mudah untuk pemerintah melakukan peningkatan daripada tunjangan fungsional daripada guru, karena itu tinggal kita merubah peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan itu jauh lebih mudah. Jadi itu kira-kira secara teknis ya. Nah makanya, tapi di lapangan Mas Nino, ada yang bilang tunjangan profesi hilang, itu mudah sekali gitu menyerangnya, gitu, bahwa tunjangan profesi sudah hilang, jumlah tunjangan kok kita disamakan dengan ASN lain. Untuk itu saya tuh ingin sekali berbicara pada guru. Ujung-ujungnya Bapak Ibu guru, yang penting itu apa sih? Kesejahteraan dan naikkan. Itu yang paling penting. Kita jangan berbicara terlalu panjang mengenai kritik-kritik yang hanya di permukaan saja, yang bisa mungkin men-trigger atau memancing emosi, karena gampang sekali dipeluntir. Ujung-ujungnya guru harus tahu masalah sekarang ada di dalam undang-undang guru dan dosen, karena ada sebutan tunjangan terpisah, tunjangan profesi. Itulah kenapa itu harus kita keluarkan, sehingga kita bisa memberikan uang dan tunjangan kepada guru sekarang, Mas Nino. Guru itu butuh uang sekarang, bukan dalam 20 tahun. Nah itu yang mau kita lakukan. Betul. Yang telah kami di Kemendikbudristek telah memperjuangkan selama 1-2 tahun terakhir adalah mencari jalan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru, dan bagaimana caranya kita bisa tidak mengecewakan guru yang sudah bertahun-tahun ini, berpuluh-puluh tahun menunggu tunjangan mereka, tetapi masih mengantre dan tidak mendapatkannya. Jadi sebenarnya RUU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Hal yang saya rasa saya kepengen sekali berbicara langsung dengan para guru dan menjelaskan betapa besarnya potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Sisdiknas ini terjadi, ada beberapa hal yang akan bisa tercapai. Yang pertama adalah RUU Sisdiknas ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan tidak akan ada penurunan apapun. Mereka akan terus menerima tunjangan, tunjangan, dan mereka aman sampai pensiun. Ya. Tetapi ada 1,6 juta guru lainnya yang belum menerima tunjangan profesi, ya, tunjangan apapun, dan mereka ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu jatahnya mereka, peningkatan kesejahteraannya. Ya. Betul. Kalau RUU Sisdiknas ini berhasil kita loloskan, yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan, dan artinya kesejahteraan meningkat tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG. Ya. Ini kuncinya ini untuk yang 1,6 juta guru. Ya. Plus di luar itu, kalau RUU Sisdiknas ini digolkan, untuk pertama kalinya di Indonesia, guru-guru PAUD, saat ini ada sekitar 250.000 guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan, dan guru-guru pesantren, itu bisa juga diakui sebagai guru. Dan pada saat mereka memenuhi syarat, mereka bisa juga menerima tunjangan. Jadi RUU Sisdiknas ini sebenarnya semuanya kabar gembira. Nah sekarang saya kepengen menanyakan ke Mas Nino, kalau begitu kenapa ada begitu banyak suara-suara dan isu pro kontra yang sekarang sedang tersebar? Nah saya tanyakan Mas Nino, kira-kira kenapa ini Mas Nino? Satu, semua perubahan itu pasti menimbulkan kecemasan, ya. Jadi perlu kita pahami, perlu kita maklumi juga,
Karena itu kita melakukan banyak komunikasi publik termasuk seperti dialog sekarang ini, Mas Menteri. Betul. Ada kekhawatiran bahwa pertama bagaimana dengan guru-guru yang tadi sudah menerima tunjangan, kalau undang-undang yang lama dicabut, apakah tunjangan mereka tetap diterima? Dan ini Mas Menteri tadi tegaskan, sampai dengan pensiun itu ada di pasal 145 ayat 1. Jadi di pasal RUU Sisdiknasnya, Betul. bukan janji dari pemerintah. Bukan, itu eksplisit ada. Ya, ada jaminan. Jadi ada Jadi aman. ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Nah, jadi itu aman. Insya Allah itu meredakan kecemasan 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan ini. Ya. Nah, pertanyaan dari yang belum menerima ini juga valid. Ya. Kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen sekarang diberi janji untuk bisa menerima TPG, tapi harus antri pendidikan profesi guru yang bertahun-tahun. Tapi kalau itu dicabut, bagaimana dengan nasib mereka? Nah, ini kan jawabannya agak berbeda untuk ASN dan untuk non-ASN ya, Mas Menteri. Mungkin Mas Menteri bisa menjelaskan skema untuk ASN kira-kira seperti apa nih? Kenapa guru-guru ASN dan calon ASN yang sekarang berproses guru-guru honorer yang ingin menjadi P3K ini, kenapa mereka juga diuntungkan dengan adanya perubahan pengaturan yang kita ajukan? Mungkin Mas Nino untuk menjelaskan ini, kita harus kembali dulu ke tahun 2005. Dan kita harus membahas sedikit mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen. Betul. Jadi pasti banyak guru-guru ini semua menanya, kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk mendapatkan tunjangan ini harus mengantre? Kenapa? Alasannya adalah, dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia, alasannya adalah di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, guru itu dipisahkan dari sistem ASN lainnya. Makanya disebut dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi dan disebut berapa jumlah tunjangannya. Tetapi yang harus disadari oleh banyak guru-guru, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi, yaitu PPG. Sementara sistem kita punya kapasitas yang terbatas untuk PPG. Per tahun kira-kira maksimal 60-70 ribu proses PPG itu. Dan itu harus dibagi dua. Harus ada PPG untuk guru-guru baru, Ya. prajabatan, Menggantikan yang pensiun. yang kita selalu kekurangan guru ya, karena banyak yang pensiun setiap tahunnya, plus harus dibagi sama PPG dalam jabatan, yaitu yang kita bahas hari ini. Guru-guru 1,6 juta guru ini yang masih belum, yang ngantre menunggu sertifikasi dan PPG. Jadi bayangkan, itu peraturan Mas Nino keluar di tahun 2005. Sekarang tahun 2022, karena undang-undang tersebut, walaupun dengan itikat baik undang-undang itu, hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadi hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru disertifikasi. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. Baru yang 1,6 juta ini bisa semua selesai disertifikasi, dapat PPG-nya, dan akhirnya menerima tunjangan. Sekarang bayangkan, kalau kita menanyakan, kalau saya itu di daerah, dari Sabang sampai Merauke saya ngomong sama guru, kalau kita memberitahukan mereka, iya Anda harus menunggu 20 tahun lagi, iya mereka akan bilang, ya saya sudah pensiun Pak. Mereka akan, hampir setengah dari guru kita itu tidak akan menerima sama sekali karena sudah pensiun. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dimengerti oleh guru. Kenapa mereka harus mengantre? Karena di Undang-Undang Guru dan Dosen mereka dikunci dengan sertifikasi karena ada pembedaan sistem tunjangan mereka. Makanya namanya tunjangan profesi disebut situ. Itu yang membuat guru itu diperbedakan dari contohnya ASN lain. Sementara ASN yang lain itu tidak perlu
menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi atau proses PPG untuk mendapatkan tunjangannya. Jadi kalau misalnya Mas Nino, guru-guru ini disetarakan kembali dengan undang-undang ASN ini untuk guru-guru negeri ya. Kalau mereka untuk P3K, guru PNS, kalau mereka disetarakan lagi dengan undang-undang ASN, mereka akan bisa menerima tunjangan langsung tanpa mengantre sertifikasi dan PPG. Jadi kenaikan tunjangan ya, tanpa harus sertifikasi. Tanpa harus sertifikasi. Saya ingin sedikit memperdalam poin itu Mas. Silakan. Tapi kalau boleh saya rangkumkan yang disampaikan Mas Menteri ini adalah bahwa pengaturan di Undang-Undang Guru dan Dosen sekarang niatnya baik untuk memberi kesejahteraan yang layak bagi guru. Dan itu sama dengan niat kita gitu ya sekarang. Tapi itu sulit diimplementasikan karena mencampurkan dua hal. Satu, sertifikasi yang tujuannya adalah untuk kualitas, dan yang kedua kesejahteraan, tunjangan profesi untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan urutannya jadi keliru urutannya ya. Kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen sekarang sertifikasi dulu, kualitas dulu, baru boleh mendapatkan kenaikan tunjangan, kenaikan kesejahteraan. Padahal seharusnya ya kalau orang bekerja menjalankan tugas sebagai guru, otomatis dia seharusnya mendapatkan penghasilan yang layak. Dan itu adalah kenapa kita pagi siang malam berjuang untuk RUU Sisdiknas ini. Karena menurut kami di Kemendikbudristek, kalau orang itu bekerja sebagai guru, dia harus mendapatkan tunjangan. Ya. Kenapa harus dia menunggu antrean sertifikasi lagi untuk mendapatkannya? Tetapi situasinya kenapa ini ada polemik di masyarakat? Karena ada berbagai pihak yang sekarang mempertanyakan, melihatnya hanya sangat dari permukaan saja. Mereka melihat kata tunjangan profesi itu dikeluarkan dari undang-undang. Seolah-olah kita ingin menarik tunjangan, padahal kebalikannya Mas Nino. Kata tunjangan profesi itulah alasan kenapa 1,6 juta guru itu sekarang tidak menerima tunjangannya dan harus mengantre. Jadi disandra oleh pengaturan yang mengikat mereka harus sertifikasi dulu baru menerima penghasilan yang layak. Nah, kalau pertanyaan kritisnya begini Mas Menteri, kenapa tidak ya Kemdikbud mempermudah saja proses sertifikasinya? Berikan saja sertifikasi bagi semua guru yang 1,6 juta tadi. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena sertifikasi itu adalah, analoginya adalah SIM, ya kan Mas Nino? Seperti surat izin mengemudi. Untuk bisa menjadi guru, harus tentunya ada izin bahwa guru ini kualifikasinya tepat. Jadi kita harus melindungi konsep sertifikasi untuk guru-guru baru sebelum mereka diberikan izin untuk bekerja sebagai guru, baik di swasta maupun di negeri. Ini harus ada proses kualifikasi siapa yang boleh menjadi guru. Gitu. Selama ini di Undang-Undang Guru dan Dosen ini kan digabung proses sertifikasi dan tunjangan. Kita ingin memecahkannya sehingga yang sudah menjadi guru, ya udah kita putihkan mereka. Kita bisa berikan tunjangan tanpa mereka harus mengikuti proses sertifikasi. Dan benefitnya adalah sertifikasi masih terjaga. Untuk guru-guru baru kita memastikan guru-guru baru yang akan menjadi regenerasi proses transformasi ini kualitasnya baik. Plus kapasitas PPG itu bisa 100% kita dedikasikan untuk pelatihan dan sertifikasi guru baru sehingga menutup kebutuhan guru kita yang setiap tahunnya itu selalu ada kekurangan karena pensiun. Jadi ini akan meredakan tekanan ya dari kapasitas dan suplai guru kita yang sudah dikomplain di berbagai macam daerah. Ya, itu adalah benefitnya. Jadi kenapa kita tidak bisa langsung saja memberikan sertifikasi kepada semuanya? Karena kita harus menjaga marwah daripada izin untuk mengajar sertifikasi. Jadi itu kita lindungi. Tapi ujung-ujungnya, dan ini yang harus guru mengetahui, ujung-ujungnya yang penting buat guru yang sudah menjadi guru sekarang itu apa? Apakah yang penting itu adalah peningkatan daripada tunjangan mereka, peningkatan kepada kesejahteraan mereka? Ya ini adalah cara yang terbaik untuk mengembalikan mereka kepada standar untuk yang guru negeri, kepada standar guru ASN. Pertanyaan kritis lainnya adalah, bukankah guru ini
pekerja profesional yang seharusnya mendapatkan tunjangan yang disebut sebagai tunjangan profesi. Nah, jawaban terhadap ini kan sebenarnya menurut Undang-Undang ASN, tiap jabatan itu memiliki tunjangan khusus gitu ya, yang disebut sebagai tunjangan jabatan fungsional. Ya. Itu nanti bisa saja kita atur gitu ya Mas Menteri di dalam aturan turunannya bahwa tunjangan jabatan fungsional guru itu secara substansi sama dengan tunjangan fungsional yang diterima sekarang gitu. Hanya kita mengikuti rezim peraturan perundang-undangan, undang-undang ASN, sehingga mereka bisa segera mendapatkan kenaikan tunjangannya. Betul. Pertanyaan kritis berikutnya adalah, bukankah sekarang guru ASN ya sudah menerima tunjangan jabatan fungsional itu tapi kecil sekali? Iya, dan itu benar sekali. Dan kenapa tunjangan fungsional guru itu kecil sekali? Kita lihat lagi, kita kembali ke sejarah. Kalau kita melihat posisi-posisi ASN lainnya, Mas Nino, itu tunjangan fungsional mereka itu terus meningkat. Iya kan? Selalu ada penyesuaian meningkat. Tapi tunjangan fungsional guru itu jauh lebih rendah karena di tahun 2005 waktu Undang-Undang Guru dan Dosen itu keluar, timbullah ini konsep tunjangan profesi baru dengan 1 kali gaji. Karena ada pemisahan track guru untuk tunjangan, tidak ada insentif untuk pemerintah meningkatkan tunjangan fungsionalnya. Jadi ketinggalan tunjangan fungsional guru. Jadi tetap dibuat kecil ya, karena dianggap sudah ada pengaturan yang tersendiri. Betul. Jadi kenapa tidak naik ya? Karena mereka melihat Undang-Undang Guru dan Dosen kan sudah ada tunjangan profesi namanya. Ya.